Kalau sudah 5 bulan lagi, semakin dilengkapi lagi. Kalau sudah 7 bulan, ini lengkap. Makanya ada istilah tingkepan kalau orang Jawa. Tingkep. Dari istilah Jawa, tingkep itu kalau dibicarakan, dititi wis jangkep. Jangkep 7 bulan, janin sudah lengkap. Nah, kalau anggota tubuhnya sudah lengkap. iya, anggota tubuhnya. Lah, kalau medalkan ini, nah nanti sama dengan itu tadi. Membuka ajaran sangkan paran itu tadi, toh. Manusia itu asalnya dari mana, bagaimana. Gitu. Jangan pakai nafsu yang berlebihan. Malah ada yang menghitung pakai waktu. Yang penting kalau dalam hitung Jawa itu semua hari baik, tapi kalau hitung nggak terpakai, jangan dihitung. Orang Jawa bilang ngebu bingung. Semua ada hitungnya. Nanti kalau ingin menjadi punya anak yang baiklah, ya harus dihitung. Kalau mau saresmi, jangan pakai nafsu yang berlebihan. Malah ada yang menghitung pakai waktu. Yang penting, kalau dalam hitung Jawa itu semua hari baik, tapi ada yang tidak begitu baik, tidak cocok. Ada hari-hari yang perlu disingkiri. Pada hari ini jangan kumpul bojo, nggak boleh. Pada hari ini jangan. Berarti memang ada aturan-aturan begitu. Ada. Ya? Jadi apalagi kalau namanya sudah mau belajar, sudah pakai nyinggung nama Jawa. Jawa itu artinya luas. Ada yang bilang Jawa itu artinya waras. Ada yang bilang Jawa itu artinya mengerti. Beneh. Orang nggak Jawa itu, nggak waras itu. Nggak Jawa. Sampai hitung-hitung banyak mengenai untuk ngitung apa? Kelahiran, sampai punya hajat, mau tanam-tanam, mau pudik tanam, itu pakai hitung. Walaupun tidak sekali, misalnya ini besok hari ini harus mulai petik tanam. Walaupun tidak harus sehari itu, hari itu diwiwiti, karena orang Jawa mulai wiwit. Ya. Walaupun misalnya panen padi, ya, walaupun hanya tekem, ini harus ngambil dulu. Itu wiwiti. Nah, setelah itu dilanjutkan kapan, silahkan. Sampai gitu. Ini ada yang istilahnya bertanya, kira-kira kalau diterapkan dalam zaman modern, itu masih apa ya kok? Masih cocok apa enggak? Cocok apa enggak gitu? Karena kalau dilihat mungkin di tempat yang lain, aku lo enggak pakai hitung-hitungan tapi ya bisa berhasil, bisa sukses. Gitu gimana pendapatnya Barjo mengenai hal itu? Boleh ya. Sekarang yang pakai itu orang Jawa apa bukan non Jawa? Biasanya kalau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat itu sudah berbeda. Yang ngomong orang Jawa kebetulan ya. Kebetulan. Nah gini, saya nggak pakai hitung-hitungan, ya hidup saya bisa sukses. Lah, bekalnya dari apa? Makanya kalau orang Jawa bilang ngebu bingung, nggak pakai hitung-hitungan pokoknya bejo ciloko wis terserah lah. Boleh saja. Tapi kalau
masih untung, nggak begitu mikir. Tapi kalau sudah ada masalah, itu baru mencari. Biasanya. Jadi hitung, kalau orang Jawa, saya, walaupun zaman modern bagaimana, tetap kanggo, tetap berlaku, tetap terpakai. Nah hitung kan nggak sama. Manusia itu beda, manusia kan beda. Dihitung untuk cari apa? Cari jodoh ya. Misalnya gini, mau cari jodoh ini dihitung dari orang Jawa. Kebiasaan yang dihitung dari hari kelahiran. Dari hari kelahiran. Nah kok bisa? Iya, itu hitungnya orang Jawa. Diambil dari kelahiran. Hari ini ada nilainya angka segini. Hari ini ada nilai segini. Kalau ini ketemu sama ini, menjadi berapa? Ada itu namanya. Yeah. Itu kalau yang pakai. Nah ini kan termasuk budaya adat ini. Budaya. Nah, dihitung-hitung. Kalau nggak percaya, ya silahkan. Nggak pakai hitungan aja. Nggak pakai hitungan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tidak beruntung, jangan tanya. Wong nggak usah hitung kok tadinya bagaimana. Wong cari jodoh kadang masih dihitung-hitung untung ruginya. Ini keluarga dari mana, keluarganya bagaimana. Itu kan termasuk hitungan. Bobot, bibit, bebet dari keluarga yang bagaimana. Itu kan, apalagi menemukan, menjodohkan ini. Kenan menjodohkan. Jadi orang itu tidak tahu jodohnya sendiri, nggak tahu. Dijodohkan. Kalau ketemu sama ketemu, senang pada senang, itu belum tentu jodohnya. Baru senang. Cari pasangan, boleh pasangan, dapat pasangan. Belum tentu itu dapat jodoh. Nah, kalau sudah mengakui itu, ini sudah jodoh saya, pilihan saya, coba pertahankan. Coba pertahankan. Nah, hitung-hitung itu tadi. Orang Jawa itu punya hitung macam-macam. Iya. Makanya kalau hari penuh ini dengan hitungan dan ritual. Ya. Hidup pasti ada hitungan. Hidup kok nggak pakai hitungan, nggak ngerti hitungan gimana? Iya. Memang ajaran Jawa itu rumit. Agak ya mungkin bisa dikatakan ribet kalau zaman modern sekarang itu banyak hitungannya ya. Termasuk juga selamatan itu Bapak. Ketika mengandung ya pasangan kita, seorang istri mengandung, itu di Jawa kan ada prosesi neloni, mitoni. Kan terlalu banyak upacara-upacara, ritual-ritual yang harus dilakukan. Belum lagi kalau misalnya ada gerhana matahari. Saya ingat betul, ini pengalaman saya, ketika gerhana matahari itu si istri itu disuruh orang tua saya itu harus menggigit pecahan tembikar kayak kereweng gitu ya. Terus masuk ke kolong gitu. Ya, dulu. Itu sebetulnya ya, itu penjelasannya secara filosofis Jawanya gimana itu, Bapak? Ini. Kalau ada gerhana matahari atau bulan, itu satu, ada selamatan. Itu ada maknanya sendiri. Sebetulnya kalau sekarang zaman teknologi canggih bisa dideteksi pada hari ini tanggal berapa mau ada gerhana. Bisa dideteksi karena teknologi canggih. Tapi sebagai orang spiritual, keyakinan, tidak mengenal teknologi, apa yang dikehendaki, apa yang diyakini. Pasti ada filosofinya, ada maknanya. Kenapa kok harus gigit
kreweng, genteng itu. Ini pasti ada maknanya. Kenapa harus pakai selamatan? Kalau di tempat saya dulu, kalau ada gerhana itu banyak orang itu pukul lesung. Iya. Nah, Membunyikan lesung. Ya. Membunyikan. Itu ceritanya gimana? Cari benar supaya kalau mungkin cara saya sekarang ini mungkin orang-orang yang tidur biar bangun malam ya, biar tahu lo itu lo matahari sedang gerhana, itu lo bulan ya. Sedang gerhana. Nah setelah itu rame-rame pukul lesung itu, tabuh lesung, dan kadang-kadang sampai mengadakan selamatan nasi liwet di depan rumah biasanya. Nah, itu yang mampu enggak semua ikut selamatan, tapi kan sekelompok tetangga ini yang mampu mengadakan bancaan sego liwet untuk tetangga sekeliling. Ini kalau diambil hikmahnya ya besar juga ini. Ini secara tidak sengaja, ini ada orang lapar sekarang bisa makan dan sebagainya. Nah hitung itu tidak sama. Orang itu ngitung kayu panjangnya dan ngitung air dan ngitung yang dipakai ukuran yang berbeda. Nah, kalau hitung Jawa itu tadi ada selamatan, ada apa tingkepan. Biasanya kalau orang hamil 1, 2, 3 bulan itu baru kelihatan badannya seger. Itu biasanya dibancai pakai nasi kuning. Kalau orang Jawa skol punar. Ya, karena sudah kelihatan cahayanya segar, bersinar. Nanti kalau sudah 5 bulan lagi semakin dilengkapi lagi. Kalau sudah 7 bulan ini lengkap. Makanya ada istilah tingkepan kalau orang Jawa. Tingkep. Dari istilah Jawa tingkep itu kalau dibicarakan dititi wis jangkep. Jangkep 7 bulan. Janin sudah lengkap. Nah, kalau anggota tubuhnya sudah lengkap. Iya, anggota tubuhnya. Lah, kalau medarkan ini nah nanti sama dengan itu tadi, membuka ajaran sangkan paran itu tadi, toh. Manusia itu asalnya dari mana, bagaimana itu. Sampai gitu. Jadi ya sekarang sudah ada bapak, ada ibu, sudah ada janin. Padahal manusia ditakdirkan di dunia yang sudah diakui orang sedunia, manusia yang dilahirkan di dunia kan hanya 1 laki yang disebut Adam itu. Ini kan sudah diakui orang sedunia ini. Manusia pertama itu Adam, menyebut Adam. Orang manapun, orang agama, orang kepercayaan, semua kok nyebut Adam. Siapa yang nyuruh? Adam itu bahasa apa? Orang Jawa itu pinter, Jarwo Doso. Indonesia, oh Adam ini dari kata-kata adanya manusia, monggo. Tapi yang jelas manusia pertama tercipta di dunia pertama kan lagi yang dikatakan Adam itulah. Bagaimana prosesnya Adam? Kok bisa terlahir lah? Ini kan buka nguncai sangkan paran. Padahal belum ada ibu, belum ada bapak. Cerita apa dan prosesnya bagaimana yang dipercayai Tuhan menciptakan manusia pertama. Ini beda orang, beda memperjemahkan, cara memperjemahkan. Nanti kalau sudah waktunya 1 surah pasti ini saya buka. Kalau sekarang jangan dulu.
saya janji satu Oke. suro malam satu suro. Ini kan pedaran sangkan paran. Kalau terkait misalnya yang tadi masalah ritual selamatan, Ya, neloni, mitoni, tingkeban dan sebagainya, apakah ada risikonya kalau misalnya, walah, aku wis zaman modern, aku kak ngini-nginian, itu apa ada risikonya, Bapak? ini ya. Ada selamatan 3 bulan sampai 7 bulan kan 3 kali itu ya. Cuma 3 bulan, 5 bulan, 7 bulan. Pasti semuanya tidak akan lepas dari 3 itu. Dari sananya ya Tritunggal, Iya. Trimurti. Itu pelajaran orang berketuhanan. Semua penghayat. Entah kalau agama nggak tahu saya. Dari sananya pasti tidak akan tinggal Trimurti itu. Kehidupan gaib yang 3 menjadi 1. Nah, sekarang zaman modern, apa masih ada? Masih. Nah, kalau yang nggak mau ya jangan pakai, ya nggak apa-apa.